Pemirsa Muslim masa kini, jannah dalam bahasa Arab diartikan sebagai surga. Namun secara harfiah, jannah berarti kebun. Sebagian besar ulama mengatakan tanah surga awalnya adalah dataran yang dikaruniakan kepada seorang hamba yang beramal soleh. Dataran tersebut kemudian ditumbuhi berbagai pohon yang berasal dari amalan manusia hingga berkembang menjadi kebun. Luasnya surga yang dianugerahkan kepada seorang umat, luasnya melebihi langit dan bumi. Di dalamnya terdapat pohon-pohon yang berbunga dan berbuah, sementara sebagian lagi lahan kosong. Lalu bagaimanakah seseorang mendapatkan tanah di surga dengan banyak pohon? Adalah zikir. Ibadah yang dilakukan dengan menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan tanaman di surga. Rasulullah SAW bahkan mengungkapkan dengan zikir akan mendapatkan satu pohon kurma di surga. Siapa yang membaca Subhanallahi azimi wa bihamdi, niscaya ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Begitulah Islam memandang pentingnya tanaman dalam kehidupan manusia. Tak hanya untuk hiasan belaka, tanaman juga menjadi jalan pembuka pintu surga. Nah, kalau tadi kan kita itu udah menghias batunya. Ini udah ada beragam jenis batu yang udah kita coba warnai, kita coba hias. Ada semangka, ada kaktus, ada yang baru sekedar warna. Nah, sekarang pasti punya tips dong gimana caranya nggak cuma sekedar narok batu di dalam pot, tapi biar jadi cantik juga punya caranya. Biasanya Mbak Feby gimana triknya? Jadi pertama lihat ukuran potnya dulu ya Mbak ya. Kalau pot kecil paling kita pakai 3 batu. Kalau yang pot besar tuh pakai 5 batu. Iya seperti ini. Nah kalau naronya sih kita cantik-cantikin aja kira-kira. Yang muat yang mana batunya gitu di sela-sela sininya. Iya. Dan disesuaikan juga jenis pohonnya gitu nggak sih? Kalau itu sih kurang gimana pemesannya gitu apa. Kalau pengen batunya batu apa kita buatkan gitu. Tapi ngomongin pohon, saya jadi ingat juga nih ada salah satu sahabatnya Rasulullah yang bukan dari manusia, tapi ternyata dari pohon. Dan pohon itu masih ada sampai sekarang, masih hidup. Itu seperti apa kisahnya, kenapa bisa menjadi sahabatnya Rasulullah? Ini dia, lihat liputannya. Semua umat yang hidup di zaman Rasulullah SAW kini sudah meninggal dunia. Tetapi ada satu sahabat Nabi yang hingga kini masih hidup. Sahabat Nabi yang masih hidup hingga saat ini adalah sebuah pohon yang usianya ribuan tahun. Pohon itu hidup sejak Rasulullah masih hidup. Pohon tersebut dijuluki The Only Living Sahabi, atau satu-satunya sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup. Sahabat Nabi yang masih hidup ini tumbuh di tengah padang pasir di Yordania dan dikenal dengan nama pohon sahabi. Kenapa dijuluki sahabat Nabi? Bermula ketika Nabi Muhammad SAW kecil melakukan perjalanan ke Syam untuk mengikuti pamannya berdagang. Salah seorang pakar tafsir ternama, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, menceritakan tentang pendeta Buhairo yang bertemu dengan Muhammad kecil. Buhairo bertemu dengan kelompok pedagang tersebut dan mengajak mereka untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi sebelumnya Buhairo sudah mendapatkan firasat bahwa ia akan bertemu dengan sang nabi terakhir. Semua pedagang dipersilahkan mampir ke rumahnya dan diamati oleh beliau. Akan tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki tanda-tanda mukjizat seperti yang disebutkan dalam kitabnya. Setelah diteliti, ternyata masih ada satu orang yang tidak ikut masuk ke rumah Buhairo. Karena Muhammad kecil disuruh menunggu di bawah pohon untuk menjaga unta-unta mereka. Dengan mengamati dari kejauhan, Buhairo takjub menyaksikan cabang pohon merunduk untuk melindungi Muhammad kecil. Buhairo akhirnya meminta Muhammad kecil untuk masuk dan berteduh dan makan. Setelah diteliti dari kitabnya, Buhairo yakin bahwa Muhammad kecil adalah calon nabi terakhir yang diramalkan kemunculannya. Kemudian Buhairo berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Muhammad kecil, karena suatu saat nanti ia akan membawa keberkahan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. 1400 tahun telah berlalu. Pohon yang melindungi Muhammad kecil dari sinar matahari itu hingga kini pun masih hidup. Dan pohon tersebut menjadi satu-satunya pohon yang berhasil hidup di tengah gurun yang sangat panas. Karena usianya yang sangat tua dan hidup di tengah padang pasir, pohon ini kemudian dianggap sebagai bukti kenabian Muhammad SAW. Nah, berarti aku kalau kayak gini bener dong? Iya, udah betul. Gampang kan, udah tinggal naruh doang gitu. Yang penting patokannya kalau potnya kecil 3 aja gitu. Tapi Mbak Feb, ini kayaknya aku pengen lihat hasilnya. Kan kalau yang di depan kita nih semuanya kaktus nih. Yang pohon lainnya dong Mbak. Iya boleh, ada. Ada di mana? Ada di sana. Oh punya juga kan ternyata. Ya udah yuk.
Aku jadi pengen pegang ini. Pot bunganya udah lucu banget plus sama batu-batuan. Jadi warnanya tuh lebih kelihatan hidup ya. Iya. Boleh loh ini kalau misalnya mau pesan di satu divisi, itu bisa harganya berapa sih? Untuk satu paket ini kita 100.000 kalau sama tanamannya aja. Kalau batunya aja satu paket dapat 5 batu itu 75.000. Wah, daripada ribet-ribet ya bikin sendiri gitu, mendingan langsung pesan aja. Tapi ngomongin tentang tanaman kan, kalau tadi kita ngomongin nih salah satu sahabat Nabi yang justru berupa pohon gitu. Kalau sekarang sebagai umat Islam, saya juga jadi pengen ngingetin bahwa ada satu pohon yang memang tidak boleh kita tanam, karena itu adalah musuhnya kita seluruh umat Islam, apalagi nanti di akhir zaman. Pohon ini justru bersaksi palsu, di mana dia akan menyembunyikan orang-orang Yahudi di dalam, yang nggak mau kan kalau kita menanam itu nantinya akan berbuat dosa. Makanya saya mau kasih lihat pohon apa yang saya maksud, ini dia liputannya. Memelihara tanaman hias menjadi hobi kekinian di masa pandemi corona. Bahkan sejumlah tanaman hias pun meroket harganya hingga ratusan juta rupiah. Selain kaktus yang bisa dijadikan tanaman hias, ada banyak tanaman lain yang cantik untuk dijadikan penghias rumah. Beberapa jenis tanaman yang banyak diburu orang diantaranya adalah philodendron. Philodendron sendiri ada beberapa jenisnya, dan yang menonjol adalah philodendron Birkin dan Rhaphidophora. Tanaman hias ini harganya dibanderol dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Berikutnya adalah monstera atau dikenal dengan istilah janda bolong. Tanaman hias monstera ini cocok dijadikan dekorasi ruangan karena bentuk daunnya yang memiliki lubang-lubang alami. Salah satu jenis monstera yakni monstera variegata dibanderol mulai dari 1 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah, tergantung motif dan ukurannya. Tanaman hias lainnya yang banyak diburu adalah keladi atau kaladium. Tanaman kaladium ini memiliki berbagai jenis, diantaranya keladi kuping atau Alocasia poli dan Colocasia. Tanaman ini mempunyai bentuk yang cantik dan warna yang eksotis. Tanaman hias lainnya yang pasti sudah dikenal oleh masyarakat luas adalah Sri Rezeki atau Aglonema. Aglonema merupakan tanaman hias populer dari suku talas-talasan atau Araceae. Saat ini berbagai macam Aglonema hibrida telah dikembangkan. Penampilan tanaman hias aglonema pun menjadi semakin menarik dengan bermacam-macam warna, bentuk dan ukuran daun, sehingga jauh berbeda dari spesies alami. Salah satunya aglonema merah yang banyak dicari orang. Pemirsa, selain menanam pohon, ada cara sederhana untuk menjaga lingkungan. Seperti apa? Kita akan membahasnya saat lagi hanya di Muslim Masa Kini.